Amin. Monggo. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz kita, guru kita, Dr. Ujang Supriyadi LC, MSOS, Hafidahullah, Bapak-bapak pengurus BMI, para asatid, asatidah, dan Bapak Ibu peserta pengajian online yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keluangan waktu, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di pengajian pekanan online Berkah Mulia Indonesia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kita semua masih diaku sebagai umatnya sampai akhir zaman nanti. Untuk malam hari ini, tepatnya pada tanggal 4 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau 26 Oktober 2025 Masehi, kita bertemu kembali di pengajian pekanan online, yaitu kajian tentang tazkiyatun nafs dengan subtema nafsu yang akan disampaikan oleh Ujang Supriyadi. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan dulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pada pukul 8 kita buka pengajian ini. Kemudian pada jam 8.05 tilawah surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 46 yang akan dibacakan oleh Bapak Ferry Sugiarto, Bapak Ferry Rusgianto, dan terjemahnya akan dibacakan oleh Bapak Bambang Ari. Kemudian pada pukul 8.15 prakata oleh Ketua Pengurus BMI, yaitu Ustadz Iwan Hambali. Kemudian pada pukul 8.25 pemaparan materi oleh Ustadz Ujang Supriyadi. Kemudian jam 9.15 soal jawab sampai dengan jam 9.30 kita akan tutup pengajian malam hari ini. Baiklah, kita mulai acara pengajian malam ini. Namun sebelum kita mulai, saya bacakan dulu, yaitu tentang tata tertib dalam majelis online malam ini. Yang pertama, pakaian rapi dan sopan. Yang kedua, saat Ustadz memaparkan materi, peserta harus mute voice. Yang ketiga, peserta diharapkan on cam kecuali akhwat. Kemudian yang terakhir, pertanyaan bisa disampaikan lewat chat ataupun langsung saat sesi soal jawab.
Baiklah, kita mulai pengajian malam ini. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu tilawah surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 46 oleh Bapak Ferry. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'antum asaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Sadaqallahul adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggalkan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadi siangnya terang benderang. Setelah itu, bumi dia hemparkan untuk dihuni. Darinya, bumi dia mengeluarkan air dan menyediakan tempat pengembalaan. Gunung-gunung dia pancangkan dengan kukuh. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka terbesar hari kiamat telah datang, pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang melihatnya. Adakah orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia? Sesungguhnya neraka Jahimlah tempat tinggalnya. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang hati kiamat, kapan akan terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu dikembalikan, dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya.
Engkau Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan kepada siapa yang takut adanya hari kiamat. Pada hari ketika melihatnya, hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya terbentang tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry Rosdianto dan Bapak Bambang Ari yang telah membacakan surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 26 sampai 46 beserta terjemahannya. Marilah kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara yang ketiga, yaitu prakata dari Ketua Pengurus BMI oleh Bapak Iwan Hambali. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Bapak Solihul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena begitu banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita nikmati dengan gratis, khususnya nikmat iman Islam, dan juga Allah izinkan kita bersua menuntut ilmu pada malam hari ini, walaupun dengan fasilitas online. Salawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi manusia yang paling mulia akhlaknya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk bagian di dalamnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Para peserta kajian pada malam hari ini, khususnya Ustadz Syam, Ustadz Ujang, yang kami cintai sekaligus kami banggakan, para ustazah, para pengurus BMI, dan peserta kajian pada malam hari ini. Jujur saja sebenarnya malam ini diminta untuk memberikan sambutan, saya nggak punya materi untuk menyampaikan apa-apa, tetapi begitu tadi mendengar kalamullah yang dibacakan Akhi Ferry, saya jadi ingat satu peringatan dari Allah di surat Al-Hasr ayat 18 yang ternyata ini menjawab pertanyaan tadi yang dibaca oleh Akhi Ferry, khususnya surat An-Nazi'at ayat 42 tentang hari kiamat, pertanyaan kapankah terjadinya. Di surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok ini adalah hari kiamat. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah memberikan jawaban hari esok untuk pemahaman kiamat? Setelah dipelajari, ternyata kiamat itu sangat dekat. Hari esok. Sudah siapkah kita untuk menerima kenyataan bahwa kiamat itu sudah dekat? Karena Allah menyampaikan dan kata-kata hari esok, ini sungguh suatu peringatan buat kita semua. Jadi yang terjadi di dunia dan di akhirat ini sebenarnya Allah sudah berikan suatu bocoran, berita-berita tentang apa yang terjadi di hari esok seperti tadi yang dibaca dalam surat An-Nazi'at. Maka melalui kesempatan ini,
saya pesankan khusus untuk diri saya sendiri dan juga rekan-rekan sekalian, karena di sini sudah ada statement dari Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu kiamat. Maka kawan-kawan sekalian yang sudah ada di PMI, baik akhwan, akhwat, untuk selalu istiqomah membaca Al-Quran, mempelajari, mentadaburinya, dan paling penting adalah mengamalkannya. Ilmu itu tidak hanya untuk dipelajari, dibaca, tapi untuk ditadaburi, dan yang paling penting adalah untuk diamalkan. Bukan untuk kita, nih saya jago ilmu ini, bukan. Tetapi setelah dipahami, mari kita amalkan. Contoh, salah satu materi kajian yang sudah diikuti beberapa waktu yang lalu, ada satu pertanyaan dari tabin kepada sahabat, kapankah Rasulullah melaksanakan sholat waktu yang wajib? Itu ternyata panjang banget bahasanya. Ini salah satu contoh. Maka rekan sekalian yang sudah ada di Berkah Mulia Indonesia, harapan saya untuk mempersiapkan setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok ini dengan benar-benar mempelajari, mentadaburi, membaca Al-Quran, dan mengamalkannya. Barangkali itu akhirnya ketemu apa yang harus saya sampaikan malam hari ini. Jujur saja, Ustaz Syam, sebenarnya saya nggak punya bahan malam ini, tapi begitu mendengar surat An-Naziat ini, saya jadi ingat satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hasr ayat 18, yang berhubungan dengan tadi yang dibaca. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mengkaji apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz yang kita sayangi, Ustadz Ujang Supriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas wejangannya dan pengingatnya kepada kita semua sehingga kita nggak sia-sia bergabung di Berkah Mulia Indonesia ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh Ustadz kita, Ustadz Ujang Supriyadi. Marilah kita siapkan hati kita, siapkan pena kita ataupun buku catatan kita untuk menulis apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz Ujang Supriyadi nanti. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Ujang. Tafadhol Ustadz. Mic-nya masih off, Ustadz Ujang. Tadi, buka ini. Alhamdulillah. Cek 1 2 3. Sudah terdengar? Bagus, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala khairi rusulih wa afdali anbiya'ih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengulang-ulang, memperbanyak, membasahi lisan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas banyak karunia yang Allah berikan kepada kita dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Tadi sudah disebutkan banyak
dan termasuk nikmat kesempatan kita bisa hadir dalam majelis ini. Ini adalah karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang dipilihnya. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai amal soleh dan menjadi bekal terbaik kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu kita semua berharap mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik untuk nanti kita kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para asatizah, para ustazat ya, di sini hadir Ustaz Syam dan juga ustaz-ustaz dan ustazah yang lain, juga para pengurus Berkah Mulia Indonesia yang alhamdulillah masih senantiasa istiqomah hingga hari ini. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan insya Allah pahalanya akan mengalir bahkan sampai ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Izinkan pada malam hari ini menyampaikan tema melanjutkan kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid rahimahullah. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang ahwalun nafsi wa muhasabatiha. Terkait dengan kondisi nafsu. Ya. Jadi manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan tabiatnya ada yang namanya nafsu. Dan kata beliau, ittafaqas salikuna ilallah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna nafsi qati'atan bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabb. Para ulama yang mengkaji terkait dengan nufus, terkait dengan jiwa, sepakat. Walaupun mereka ada perbedaan terkait dengan istilah-istilah tertentu, tapi intinya mereka semua sepakat bahwa orang akan sampai kepada Allah ketika hatinya hidup. Ya. Jadi kita tidak akan mungkin sampai kepada Allah kalau hati kita tertutup, hati kita mati. Hati kita apalagi nauzubillah seperti dalam pembahasan sebelumnya ada yang disebut dengan al-qalbul mayyit, hati yang sudah mati. Diingatkan dengan peringatan dari Allah, dari Rasulullah, peristiwa-peristiwa yang ada di alam tidak menyebabkan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa la yusilu ilaihi illa ba'da imatatiha wa tarkiha bi mukhalafatiha. Dan tidak ada orang yang tidak sampai kepada Allah pasti bisa dipastikan bahwa hatinya sudah mati. Ya, dan sudah ditinggalkan. Bahkan senangnya adalah membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para ulama untuk memudahkan kita membagi manusia ke dalam dua golongan. Yang pertama, kismun zafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakat. Sekelompok orang, kelompok yang pertama adalah yang mana dia bisa mengendalikan nafsunya. Sehingga dia menjadi rajanya yang mengendalikan dan mampu mengatur. Ya, jadi orang ini bukan diatur oleh nafsu, tapi nafsu yang dia kendalikan. Dan memang dalam syariat agama kita, nafsu tidak boleh dikebiri, dihilangkan. Karena ini memang tabiat asal penciptaan manusia. Tapi tugas kita sebagai hamba Allah, bagaimana mengendalikan nafsu ini, mengarahkan supaya sesuai dengan kehendak dan keinginan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wakismun zafaru binufusihim faqaharuha fasarat munqadatan li awamirhim. Ya. Ada golongan yang kedua kebalikannya, bukan menguasai nafsu, tapi mereka justru dikuasai oleh nafsu. Sehingga apa? Mereka dikendalikan, disetir, sehingga mereka mengikuti semua yang diperintahkan oleh nafsunya. Ya. Dan ini nanti akan disampaikan di sini, kenapa kita tidak boleh memperturutkan hawa nafsu seturut-turutnya. Karena ada kecenderungan yang akan membuat kita
jauh daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini nanti setelah kajian ini kita harus meneropong diri kita masing-masing. Kita ini dari dua golongan ini termasuk yang mana? Yang mampu mengendalikan nafsu sehingga diarahkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, kita berusaha untuk menghindar. Atau kelompok yang kedua, orang yang memperturutkan hawa nafsu. Pokoknya kalau nafsu bilang apa saja, walaupun bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikannya. Qala ba'dul arifin, orang-orang yang sudah sampai ke tingkat arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat dengan Allahnya sudah dalam, ya. Mereka mengatakan intaha safarut talibina ila zafri bi anfusihim. Puncak perjalanan safar seorang yang talibin, pencari ridha Allah, pencari ampunan Allah, itu adalah mereka puncaknya. Nah, kita kan kalau naik gunung, ya kan, kita dianggap sampai, nah, sampai ke puncaknya atau tidak? Nah, puncaknya ini adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya, jadi Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari awal dari kitab Tazkiyatun Nufus ini sampai nanti bab terakhir intinya ini, kita mampu tidak mengendalikan hawa hawa nafsu. Ya, kenapa? Karena waman zafara binafsihi aflaha wa anjah. Bisa dipastikan kata para ulama al-arifin billah, orang-orang yang ma'rifatnya kepada Allah sangat luar biasa, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya pasti dia aflah, orang paling beruntung. Wa anjah, dan orang yang paling sukses. Tapi kebalikannya, wa man zafarat bihi nafsu, orang yang dikalahkan, dikendalikan oleh nafsunya sendiri, khasira wa halaka. Orang ini pasti merugi dan dia cenderung akan masuk ke dalam orang-orang yang celaka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk golongan yang pertama bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan ini sebagaimana firman Allah, alhamdulillah, secara pribadi saya hari ini mendengar dua kali ini. Tadi Ustadz Syam sholat Isya jadi imam baca juga ini surah An-Nazi'at ya. Dan tadi Pak Ferry dengan Pak Bambang membacakan ayatnya dan terjemahannya ya. Dan ini menguatkan kita apalagi yang sudah hafal Bapak Ibu sebisa mungkin ini ulang-ulang ini. Karena nanti akhir daripada hidup kita nih nggak akan jauh dari sini. Hanya dua ini saja. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man tagha." Dan adapun orang yang melampaui batas. Wa asaral hayati dunya, dan dia lebih mengutamakan, mementingkan kehidupan dunia, nggak ingat akhirat. Ya. Padahal dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini tempat kita meninggal, sedangkan akhirat adalah tempat kita tinggal yang sebenar-benarnya. Dunia ini kita sedang musafir, tapi akhirat adalah tempat kita kembali mukim. Ya, nah, tapi kata Allah ada orang yang dia melampaui batas, lebih mementingkan kehidupan dunia bahkan gak ingat akhirat sama sekali. Maka kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Mohon maaf, nanti sesungguhnya tempat kembali orang ini yang karakternya seperti ini yang jiwanya seperti ini adalah di neraka jahim. Nauzubillah. Dan kebalikannya, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan siapa yang takut ya terhadap Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan nafsunya terlebih kepada hawa nafsu yang cenderung ya. Nanti di ayat setelahnya surah Yusuf dijelaskan bahwa nafsu itu kalau tidak dikendalikan ini menjerumuskan kita kepada keburukan, perbuatan yang keji dan munkar. Makanya ada istilah orang harimau saja tidak pernah memakan anaknya, ya kan? Tapi kita baca setiap hari, setiap saat, setiap pekan, setiap bulan ada saja orang tua yang tega membunuh anaknya, masukkan ke dalam kardus, ada yang dilempar ke sungai, ada yang bahkan kemarin terbaru seorang ibu muda yang subhanallah tega anaknya dimasukkan dan ditaruh di kontrakan sampai orang mencium dan ternyata itu adalah anak kandungnya sendiri nauzubillah ya. Nah, kalau yang seperti ini ya, orang yang dia taat kepada Allah, takut kepada Allah, berusaha mengendalikan nafsunya. Semua kita punya nafsu, tapi dia menahan ya, dia mencegah, melarang nafsunya ketika memang itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi Allah,
Maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kabarkan berita gembira, orang ini nanti di hari kiamat tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini adalah puncak daripada segala kenikmatan kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wan nafsu tad'u ila tughyan. Yang namanya nafsu itu kalau dituruti, dia akan cenderung kepada yang namanya tughyan, melampaui batas. Makanya kalau ada orang melampaui batas, pemimpin atau siapapun disebutnya togut. Karena nggak boleh melampaui batas. Kita manusia harus sesuai dengan apa yang dikoridorkan oleh Allah. Wa isaril hayati dunya. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu cenderung dunia ini dianggap segala-galanya. Dia tidak mendapatkan yang maksimal untuk urusan akhirat, hare-hare, santai-santai saja. Tapi kalau urusan dunia, kehilangan sedikit pun seolah-olah dia kehilangan segala-galanya. Ya, ini ciri-cirinya orang dikendalikan oleh nafsu. Tapi kalau orang yang nafsunya dikendalikan, justru ketika dunia hilang, dia akan, oh, mungkin ini yang ditakdirkan terbaik. Tapi kalau urusan akhirat, selama ini kemana saja? Kok kita untuk dunia yang sebentar saja, kerja pagi, pulang malam. Untuk akhirat kadang-kadang kita waktu-waktu sisa. Bahkan waktu sisa pun kita juga nggak menyempatkan. Nah, ini berarti tandanya jiwanya dia mampu mengendalikan nafsunya. Ya. Warob, sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Rob kita semua, yad'u abdahu min khaufihi, ya, menyeru kita sebagai hambanya supaya takut kepada Allah, ya, sedangkan nafsu cenderung ini menjauhkan kita daripada rasa takut kepada Allah, ya, dan Allah memerintahkan kita menahan nafsu kita dari hal-hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata pengarang kitab ini, setiap kita termasuk saya, wal qalbu baina da'iyaini. Yang namanya hati kita selalu di antara dua tarikan ini. Kadang kita tunduk kepada Allah, tapi kadang-kadang juga kita lebih tunduk kepada nafsu. Mana yang dominan, maka itulah yang akan menentukan nanti nampak dari perilaku, pilihan, sikap, lebih memilih mana kita, yang dipilihkan oleh Allah atau yang dipilihkan oleh hawa nafsu kita. Yamilu ila hadza ad-da'i marratan. Kadang-kadang hati kita manusia biasa cenderung, ya, ikut hawa nafsu ini, wa ila hadza marratan ukhra, dan kadang-kadang kita juga mentaati Allah, mengikuti Allah di lain yang waktu. Nah, ini nanti akan ada pembahasannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an yang namanya hati ini minimal terbagi jiwa kita ke dalam 3 golongan, ya. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada nafsul lawamah, jiwa yang masih mencela dirinya sendiri karena kadang-kadang taat, kadang maksiat. Ini di antara ini, ya, ini kebesar kemungkinan saya, kita semua mungkin sebagian ada yang masuknya ke sini. Kita ini tahu dosa baru menyesal setelah dilakukan. Tahu ada kewajiban yang harusnya dilakukan, kita malah tinggalkan. Tapi kita masih sadar, ya Allah, ini kita sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutnya nafsul lawamah, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling parah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, jauhkan kita, adalah al-ammaratu bisu, yang selalu nafsu memerintahkan kepada keburukan, ya. Jadi ini ada 3. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu selesai dari kajian ini, kita tanya diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kalau yang sudah nafsul mutmainnah, apalagi nanti sampai akhir hayat, mudah-mudahan kita yang ketika meninggal diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, kalau kita masih lawamah, kita berlatih terus, berusaha terus, mudah-mudahan kita istiqomah. Dan kalau kita termasuk yang ammaratu bisu, nunggu kapan lagi, karena yang namanya kematian tidak akan menunggu kita siap atau tidak siap, maka mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk segera balik kepada Allah, taubat, memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan bahas satu persatu apa itu nafsul mutmainnah, apa itu nafsul lawamah,
dan juga apa itu an-nafsul ammaratu bisu. Yang pertama, kata pengarang kitab ini an-nafsul mutmainnah. Ya, nafsu yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, ya. Makanya disebutnya tuma'ninah. Semua kita ingin keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah yang hasilnya itu tumaninah, ya. Tumaninah itu artinya apa? Ajek, mantap. Nggak ada goncangan-goncangan. Nah, bagaimana katanya? Idza sakanatin nafsu ilallah. Nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang itu ketika dia merasa nikmat, ya, merasa tenang ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Watma'annat bizikrihi, dan dibuktikan dia merasa bahagia, tenang ketika zikir mengingat Allah. Ya, Bapak Ibu bayangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni azkurkum." Ya, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bayangkan kalau kita umpamanya yang kerja di sini, ya, apalagi kalau kita atasannya, kalau umpamanya ada bawahan, ya kan, diingat terus oleh atasannya, kira-kira di tempat kerjanya bakal nyaman atau tidak? Nyaman. Bayangkan ini, orang hamba Allah, tinggal di bumi Allah, semua yang mengatur Allah, apapun kalau Allah berkehendak kun fayakun maka Allah jadi, ini orang luar biasa. Ya, makanya orang yang nafsul mutmainnah, dia merasa tenang ketika zikir. Bapak Ibu, jangan-jangan kita kuat 8 jam bekerja, tapi kita zikir sebentar saja ngantuk. Jangan-jangan kita nih belum sampai kepada mutmainnah. Karena kalau yang mutmainnah, zikir itu nikmat luar biasa. Makanan terlezat. Orang-orang yang jiwanya nafsul mutmainnah, dia memperlama zikir mengingat Allah. Dan zikir itu bisa bil lisan, ya, lisan kita. Bisa bil qalbi dengan hati kita. Bahkan bisa bil jawarih dengan seluruh anggota badan kita. Sebagian para ulama menyebutkan zikir itu bukan hanya melafalkan la ilaha illallah, subhanallah. Bapak Ibu yang kerja, mau mengambil hak orang, dia ingat Allah, nggak jadi ngambil, itu dia sedang zikir. Dan percuma orang yang subhanallah, maling pakai subhanallah, pakai baca bismillah. Apa maknanya? Padahal harusnya kalimat-kalimat ini mengingatkan kita tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan apa yang tidak Allah ridhoi, ya. Nah, jadi ini zikir. Wa anabat ilaih. Dan nafsu ini dia senang bertaubat balik kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa, ya kan? Nah, tapi nafsu ini ketika dia bersalah, punya dosa, apalagi dosa-dosa besar, segera inabah, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Tawwab, Maha Ghafur, ya, Maha penerima taubat, Maha pengampun, pasti akan mengampuni hamba-hambanya. Washtaqat ila liqa'ih. Orang yang nafsul mutmainnah ini rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang kekasih yang dia mengasihi kekasihnya, pasti dia nggak akan kuat berlama-lama berpisah dengan orang yang dikasihinya. Kita ini hamba Allah, mencintai Allah, mesti ada kalau hati kita mutmainnah yang namanya kerinduan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anasat biqurbi, dan orang ini bahagia sebahagianya, semua seolah-olah merasa punya teman yang dekat ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bab sebelumnya, salah satu di antara yang bisa menghidupkan hati kita adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Dan kita diingatkan oleh perkataan seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan, kata beliau, kalau hati kita ini bersih, mustahil kita enggan membaca Al-Quran. Kalau ada di antara kita enggan membaca Al-Quran, pasti dipastikan hatinya yang kotor yang harus dibersihkan dulu. Karena apa? Hati yang bersih, dia akan senang membaca surat, membaca ayat daripada yang dikasihinya, kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Dari mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Sebagian mungkin Bapak Ibu sudah hafal ini ya. Dan ini sering biasanya dibacakan termasuk harapan dan doa, ya. Ketika ada orang yang meninggal biasanya suka dibacakan ini ayat.
Kata Allah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nah, ini nanti diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, ini beruntung sekali Bapak Ibu yang tergabung dengan BMI ini, Berkah Mulia Indonesia. Ini kalimat-kalimat seperti ini, kalau ada perintah di awal ayat yang tidak paham bahasa Arab nggak akan bisa baca benar. Ini saya sudah cek uji berapa kali. Apalagi kalau Qur'annya Mushaf Madinah. Ini bacanya A, I, U. Ya, ini kan nggak ada harokatnya ini. Ya, kecuali yang mushaf Indonesia, ini karena untuk memudahkan sudah dikasih harokat. Tapi kalau yang mushaf Madinah, ya, itu tidak ada harokatnya. Ya, nah ini dalam bahasa Arab lihat huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiganya I, maka awalnya juga I. Ya, huruf yang ketiganya A, maka awalnya I. Tapi kalau huruf ketiganya U, maka awalnya U. Ya, makanya di sini karena huruf ketiganya adalah I. I harokatnya maka irji'i. Tapi kalau bacanya disambung, nah ini paling selamat. Jadi kalau kita bingung nanti, Bapak Ibu belum sampai umpamanya bingung, bacanya ayu, sambung saja dengan ayat sebelumnya. Gitu ya. Karena kalau enggak ini pasti banyak yang salah sekali baca Al-Quran. Makanya baca Al-Quran harus dibimbing oleh guru. Ya, nggak bisa beli buku tajwid, umpamanya di toko buku dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini masih besar akan ada kekeliruan-kekeliruan. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, pulanglah kepada Rabbmu dengan jiwa yang ridho, lagi diridhoi. Ya, jadi orang yang nafsunya mutmainnah orangnya ridho kepada Allah dan Allah meridhoi orang ini. Siapa orang yang ridho kepada Allah dan diridhoi? Ini pasti orang yang paling bahagia sebahagianya. Ya. Nah, menafsirkan ayat ini, seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas, beliau mengatakan al-mutmainnah al-musaddiqah. Makna an-nafsul mutmainnah adalah an-nafsul musaddiqah, yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan apa yang bersumber dari Allah dalam ayat Al-Quran ataupun yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan Quran. Ya, membenarkan semua. Wa qala Qatadah, dan Qatadah mengatakan al-mu'minu itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah. Orang-orang beriman, jiwanya pasti akan tenang, tentram atas apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu, sebagian orang mungkin ada yang melihat kita aneh. Orang Muslim kok sholat sampai 5 kali sehari. Makan aja cuma 3 kali. Ada tuh yang pernah begitu. Ada orang komentar ya kan? Orang ibadah sholat saya sampai 5 kali sehari. Nah, tapi kalau kita nafsul mutmainnah, jangankan 5 kali. Kalau kata Allah 100 kali, kita pasti ikut Allah. Ya kan? Kenapa? Karena an-nafsul mutmainnah yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wasahibuha, dan pelaku atau orang yang memiliki nafsul mutmainnah yatma'innu fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Mereka tenang karena mereka mengetahui ma'rifah terkait dengan keutamaan daripada asma Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah satu cara kita mengenal Allah yang dikenalkan dalam Al-Qur'an selain dengan kita mempelajari agama, ya, di antaranya adalah kita merenungkan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini ada kajian-kajian khusus yang membahas secara detail terkait dengan asma wa sifat karena ini yang akan menyampaikan orang kepada ma'rifatullah, ya. Nah, ini kita harus merasa tenang, ya, tentram dengan apa yang dijanjikan oleh Allah termasuk dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang dikabarkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk amma ba'dal maut. Apa yang akan terjadi setelah kematian? Min umuril barzakh. Dari perkara-perkara yang terjadi di alam barzakh, di alam kubur. Bapak Ibu, kita sudah dulu di alam ruh, sekarang kita di alam dunia.
Setelah ini kita semua akan melewati yang namanya alamul barzakh, alam barzakh, pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah. Termasuk orang ini akan tentram karena beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan peristiwa-peristiwa yang terjadi pas hari kiamat dan setelah hari hari kiamat. Ya, walaupun dia hanya mendengar ayat, mendengar hadis-hadis Nabi, tapi dia yakin seyakin-yakinnya seolah-olah menyaksikan dengan mata telanjang. Kenapa? Karena saking percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang nafsul mutmainnah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yusallimu lahu wa yarda. Dia berserah diri kepada Allah dan meridhai, ya. Jadi orang yang mutmainnah itu ketika ada musibah, ada yang hilang dari kita, dia tidak mencela-cela Allah, apalagi menyalahkan Allah, ya. Makanya fala yaskhat, tidak murka kepada Allah, wala yashku, tidak sering mengeluh, wala yattaribu imanu, dan imannya itu tidak labil, dia kokoh dalam keimanan. Fala yai'as ala ma fatah, dan dia tidak berputus asa atas sesuatu yang hilang darinya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau umpamanya kita baru hilang sedikit saja sudah oh seolah-olah dunia. Nah, ini berarti Tuhan kita itu biasanya materi yang begitu. Ya. Tapi kalau kita diberi nikmat, syukur, diuji sabar, ya, kondisi apapun, makanya sampai meninggal pun kita bacanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang namanya dititipin, yang nitipnya mau ngambil masa kita tahan-tahan. Aneh bin ajaib, justru malah kita yang dititipin seolah-olah merasa memiliki. Ya kan? Kalau di dunia saja orang seperti ini, apa nggak punya malu? Orang mobil nitip depan rumah kita pas mau diambil, kita malah yang nggak membolehkan. Atau kita merasa rugi dan lain sebagainya. Nah ini tidak mungkin. Jadi orang kalau dia sudah mutmainnah, diuji apapun, musibah apapun, dia ridho dan dia yakin bahwa ini pasti takdir yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah At-Taghabun ayat yang ke-11, ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kata Allah, tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah yang mengizinkan, dia orang beriman, pasti ini adalah pilihan terbaik, takdir Allah terbaik. Makanya kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kita sudah nafsul mutmainnah ketika ditimpa musibah, tidak terlampau bersedih, bersedih biasa wajar, apalagi tidak menyalahkan takdir Allah, tidak menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang memang Allah tidak ridho dengan kita, ya. Tapi yakin bahwa ini semata-mata adalah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama salafus soleh bukan sedikit dari mereka yang mengatakan al-abdu tusibuhul musibah. Seorang hamba Allah yang dia mengenal bahwa dia hamba Allah ketika ditimpa musibah faya'alam, dan dia tahu annaha min indillah. Musibah ini tidak terjadi kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Maka tidak ada pilihan fayarda wa yusallim. Dia pasti ridha dan berserah diri kepada Allah. Ya, Bapak Ibu umpamanya, nasallallahu salama, ada sesuatu yang hilang dari kita. Dengan kita marah-marah, dengan kita tidak ridho, dengan kita tidak berserah diri kepada Allah, belum tentu barang itu balik lagi ke kita. Ya kan? Malah boleh jadi, naudzubillah, harusnya potensi dapat pahala, malah kita kadang-kadang dapat dosa. Ya, tapi kalau orang sudah sampai tingkatannya mutmainnah, itu mereka ketika ditimpa musibah pun sudah mengenal, sudah tahu bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dunia ini bukan segala-galanya, ya. Dunia ini semua sementara, dipergilirkan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang dapat banyak, kadang sedikit, bahkan gak dapat sama sekali. Tapi orang-orang beriman yang dicari adalah bagaimana mendapatkan ridho ampunannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kemudian kata Syekh Dr. Ahmad Farid, faidat manna ciri-ciri orang yang tumaninah itu
adalah orang yang dia sudah tenang dari minasyaki ilal yakin. Yang tadinya ragu sudah sampai tingkatan yakin. Itu tumaninah tuh. Ya, kadang-kadang ya Allah kalau ujiannya berat, ya, jangankan kita sampai para sahabat Nabi pun mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ini belakangan kan banyak. Bukankah saudara-saudara kita di Palestina itu ada yang hatam 1 kali setiap hari Al-Quran itu. Tapi mereka kok nggak ditolong-tolong oleh Allah. Nah, ini dia masih syak tuh. Ya, tugas kita bukan kapan pertolongan Allah, bukan. Kita undang apa yang mendatangkan pertolongan Allah itu yang diamalkan. Ya, kalau kita masih kapan? Nah, masih ada syak. Tapi kalau orang beriman yakin. Berarti kalau belum turun, Allah yang Maha tahu. Ya, wa minal jahli ilal ilmi. Dari yang tadinya jahil tidak tahu jadi tahu. Nah, itu sudah mutmainnah, ya. Wa minal ghaflati ila zikri. Dari yang tadinya hatinya ghaflah lalai kepada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal khiyanah ila taubah. Dari yang sikapnya sering berkhianat kepada diri sendiri bukan kepada orang lain. Karena ketika kita berbuat dosa, sebetulnya yang dikhianati bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Maka dia ketika sadar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita berbuat maksiat, Allah tetap maha segala-galanya. Ya kan? Kita berbuat taat, Allah maha segala-galanya. Justru yang rugi siapa? Kita. Makanya orang kalau dia berkhianat kepada Allah dengan berbuat dosa, dia segera bertaubat. Ya. Wa minar riya ilal ikhlas. Orang ini akan berpindah dari kalau yang tadinya amal itu ria ingin dilihat orang, disebut orang, dilulukan orang, ya kan? Menjadi apa? Belajar supaya ikhlas, ya. Tidak ada meniatkan kecuali ingin mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal kadhibi illa sidq. Dari yang tadinya terbiasa berbohong menjadi kepada jujur, benar. Wa minal ajzi ilal kaisi. Dari yang lemah menjadi cerdas. Ya. Ah, wa min saulatil ajbi ila zillati al khabat. Dari yang tadinya dia senang dengan yang namanya ujub. Ya. Ujub itu apa? Semua pencapaian itu seolah-olah kita. Kalau orang yang tingkatannya marifah justru ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang nabi yang juga raja, punya kerajaan besar, ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau ketika mendapatkan puncak-puncak kenikmatan dunia dengan segala, beliau hanya mengatakan liya bluwani aashkuru am akfur. Ini bukan pencapaian, justru ini Allah menguji saya. Saya termasuk orang yang bersyukur atau orang kufur. Karena kenikmatan itu baru bahan mentah. Kapan menjadi bahan sudah jadi, lihat hasilnya. Kenikmatan kita syukuri, nah ini jadi pahala. Tapi kenikmatan kita kufuri, nah ini jadi dosa. Ya, nah, makanya orang-orang yang sampai nafsul mutmainnah ini sampai tingkatan seperti ini. Apa rahasianya? Beliau ungkapkan satu saja orang bisa sampai tingkatan nafsul mutmainnah harus al-yaqazah. Orangnya harus sadar. Sadar apa? Bahwa dia hamba Allah. Ya, karena kita ini sering ridho manusia, komen manusia, keinginan manusia dikejar terus. Padahal nggak akan ada sisa-sisanya. Nggak akan ada selesai-selesainya. Ridhonya manusia hari ini A, besok B. Siapa yang pernah kerja di kantor Bapak Ibu? Punya pengalaman mungkin. Yang punya atasan. Bahkan kita sekarang yang jadi atasan. Hari ini pikiran kita A, besok berubah lagi. Tapi kalau ridhonya Allah, itu goyatun la tutrok. Harusnya itu yang kita kejar, jangan ditinggalkan. Karena kalau keinginan manusia, opini manusia, nggak akan ada selesainya. Kita pakai peci, salah. Pakai baju koko, salah. Lepas baju, salah. Pakai sarung, salah. Akan ada aja yang komen. Tapi yang harus kita pastikan, ini Allah ridho atau tidak. Allah ridho orang komen apapun jalan. Allah nggak ridho sekalipun orang acungkan jempol 100 depan kita. Kita jangan lupa, ini kita adalah hamba Allah yang suatu saat akan kembali kepada Allah dan yang tahu baik dan buruknya kita, penilaian yang objektif satu-satunya hanyalah siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain relatif, cenderung bahkan sebagian kalau ingin cepat dapat apapun harus jadi penjilat, ya kan? Di apapun coba lihat sekarang. Orang kalau jadi penjilat cepat,
Tapi dia orang yang seperti ini tidak akan konsisten, tidak akan istiqomah. Bahkan dia menelan ludah sendiri. Itu jangankan di akhirat, di dunia saja. Dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Ya, nah, makanya ini rahasianya. Kata beliau satu kata yaitu al-yaqظah. Kita harus sadar, harus mawas diri, harus eling bahwa kita ini hamba Allah. Yang namanya hamba jangan mau-mau sendiri. Harus ikut apa kata Tuhan. Sama dengan kita kerja di tempat orang, jangan mau kita. Walaupun menurut kita bagus, tetap penilaian yang utama yang harus kita ikuti ya orang bos kita yang punya kerjaan. Karena menurut kita sebagus apapun, menurut bos kita jelek, kita malah akan dapat celaan. Nah, ini kita pun harus al-yaqظah ya. Harus betul-betul sadar bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan dalam Al-Qur'an di surah Az-Zumar ya. Ini nanti orang-orang yang mereka lalai nggak sempat yaqظah alias goflah ya. Nah, mereka ketika nanti di hari kiamat Allah bangkitkan akan mengatakan kalimat ini. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Oh, betapa ruginya. Oh, betapa celakanya. Dulu saya lalai. Dulu saya tidak memaksimalkan yang menjadi kewajiban-kewajiban saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuncinya ada di apa? Al-yaqظah ya. Mudah-mudahan ini kita diingatkan dengan majelis malam ini, mudah-mudahan yang istiqomah lanjutkan. Yang belum istiqomah kita mulai sedikit-sedikit karena memang tabiat dari nafsu tidak bisa berubah hari ini juga ya, tapi perlu perlahan-perlahan, maka ada yang disebut dengan sunnatullah namanya tadarruj, step by step, selangkah-selangkah tapi dilakukan secara konsisten dan istiqomah ya. Ini nafsu yang pertama. Kemudian nafsu yang kedua disebut dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang masih bulak-balik gitu. Ya. Jadi dia belum sampai kepada tingkatan mutmainnah, tapi dia sadar kalau berbuat dosa itu dosa. Sehingga kadang-kadang bertaubat, tapi kadang-kadang dosa lagi. Nah, ini kata beliau, jenis nafsun lawamah allati la tasbutu ala halin wahidah. Yaitu nafsu yang tidak pernah istiqomah, berdiam diri dalam satu kondisi. Kalau yang mutmainnah itu sudah ajeg, mantep itu dah. Ya. Tapi kalau yang lawamah ini kadang-kadang dia berubah. Fahiya katsiratu taqallub wa talawun. Karena berubah-berubah, maka kadang-kadang perubahannya banyak dan kadang-kadang warnanya juga banyak. Kadang-kadang nampak iman, kadang-kadang juga ada juga kekufurannya. Kadang-kadang dia nampak keimanannya, kadang-kadang juga ada kemunafikannya. Gitu. Nah, ini disebut dengan lawamah. Nah, ini yang seperti ini, dia akan terus berproses. Kapan menjadi penilaiannya adalah ketika menjelang wafatnya. Ya, ketika menjelang wafatnya cenderung dominan kepada ketaatan, maka seperti itulah biasanya kondisi dia meninggal. Tapi kalau nanti nauzubillah semakin jauh, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya akan semakin terpental jauh. Bagaimana ciri-cirinya? Fatadzakkara wa taghaffal. Kadang ingat Allah zikir, kadang juga dia lalai ghaflah. Wa taqabbala wa ta'arrad. Kadang menerima ketentuan Allah, kadang juga berpaling dari ketentuan Allah. Wa tuhib, kadang mencintai, wa tabghad, kadang juga membenci. Ya. Ada syariat Allah, aturan Allah, kadang cinta, kadang benci. Nah, ini dia masih bulak-balik terus, belum konsisten. Wa tafrah wa tahzan. Kadang bahagia, kadang juga bersedih. Wa tarda wa taghdab. Kadang ridha, kadang juga dia marah. Wa tuti wa tattaqi. Kadang juga orang ini taat, juga kadang-kadang justru dia memproteksi diri sendiri, nggak mau tuh menjalankan apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat ukhra, sebagian besar para ulama menyebutkan inilah kebanyakan nafsul mukmin. Jiwa kita ini, Bapak Ibu, kebanyakan levelnya di sini nih. Ya, jadi untuk nanti sampai ke mutmainnah betul-betul butuh latihan luar biasa, ya. Dan kita semua kita dibatasi oleh umur, ya.
semua kita dibatasi oleh umur. Tolong Bapak Ibu catat dalam Al-Quran. Satu-satunya angka yang disebutkan terkait dengan umur arba'in, 40. Seidealnya memang orang umur 40, makanya ada sebagian para masyayikh yang menulis ya terkait dengan keutamaan umur 40 dan lain sebagainya. Idealnya memang sudah kalau bisa sampai tingkatan ini nafsul mutmainnah. Nah, paling tidak ini kalaupun masih di nafsul lawamah, keimanannya harus dominan daripada kufur ya. Amal solehnya harus lebih banyak daripada amal salahnya. Nah, ini karena apa? Karena orang sudah umur 40 tahun itu sudah ya balagorush ya sampai kepada puncak di mana sebetulnya harusnya dia sudah sampai kepada pemikiran yang matang, termasuk untuk memikirkan bagaimana nasibnya nanti di negeri akhirat. Ya, dan juga ada yang menyebutkan yang namanya an-nafsul lawamah al-laum yaumal qiyamah. Ya, orang mencela atau menyesalnya itu ketika nanti dia di hari kiamat. Kenapa? Karena orang di hari kiamat, ketika dia mendapati catatan amalnya buruk, pasti menyesal. Ya kan? Maka orang-orang kafir ketika mereka dihisab oleh Allah, dibangkitkan di hari kiamat, apa kata Allah di surah An-Naba? Yaqulu ya, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya kalau tahu begini, saya dulu ya Allah mendingan kau takdirkan jadi tanah saja nggak akan dihisap. Gitu ya. Nah ini. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, pendapat yang manapun ini semuanya adalah benar, hak. Ya. Nah ini makanya kita ini kalau ada yang nafsul lawamah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah bisa naik tingkat sampai nanti kepada an-nafsul mutmainnah ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an-nafsul ammaratu bisu. Ini jiwa yang paling buruk, yang paling tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa yang memperturutkan hawa nafsunya untuk keburukan, ya. Jadi nafsu itu sebetulnya berada di tengah. Ketika nafsu ini dijalankan untuk kebaikan, maka akan lahirlah yang namanya ketaatan yang sempurna. Contohnya Nabi sudah dijamin, ya kan? Masuk surga, dosa-dosanya diampuni, tiap malam masih tahajud, ya kan? Kita yang belum jelas, malah kadang-kadang untuk bangun tahajud berat apa enggak? Nah, berat. Kenapa? Karena kita masih kadang-kadang ammaratum bisu, memperturutkan hawa hawa nafsu. Ya. Padahal kan idealnya Bapak Ibu yang umpamanya di sini yang sudah pasif income, udah ongkang-ongkangan aja, udah tuang, udah nggak perlu capek-capek ya kan? Tapi ada orang dia hartanya banyak, apa masih tetap kerja, beraktivitas? Karena kadang-kadang bukan untuk saya, membantu orang, membantu saudara dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa ya. Nah, ini yang ketiga, yang paling buruk, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita, jauhkan kita. Dan kalau ada di antara kita, termasuk saya yang merasa dari golongan ini, ayo kita sama-sama ditingkatkan malam ini, kita balik lagi kepada Allah. Karena nafsu yang memperturutkan segala biasanya cenderung kepada keburukan. Ya. Wahadihi nafsul mazmumah. Maka kata Syekh Dr. Ahmad Farid, kalau ada orang yang nafsunya jenisnya ammaratum bisu, ini bisa dipastikan jenis nafsu yang tercela. Kenapa? Fa innaha ta'muru bikulli su. Karena nafsu ini biasanya memerintahkan kepada segala keburukan. Ya. Wa hadza min tabiatiha, dan biasanya nafsu yang seperti ini tabiatnya yang memang seperti itu lebih memilih dan cenderung kepada keburukan dan enggan kepada kebaikan. Yang paling sederhana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita diuji oleh Allah, subuhnya ini jam 4 lewat 9 ini. Ya, itu kira-kira ini. Kalau kita milih, enakan berselimut apa bangun berwudu itu? Wah, ini kita kalau nggak punya iman, waduh, itu jam-jamnya nikmat. Apalagi yang tidurnya agak telat ya kan? Tambah lagi belakangan hari ini 4 hari berturut-turut hujan itu. Subhanallah. Tapi kalau kita orang beriman, ya tidur perlu, istirahat perlu. Tapi ridhonya Allah, mentaati Allah jauh lebih perlu. Makanya sebagian kita memaksakan untuk apa? Bangun. Ya kan? Tapi kalau yang memperturutkan hawa nafsunya, ntar bangunin, udah komat,
Ah, baru komat. Orang lain udah pulang dari masjid. Ah, tenang aja masih ada waktu. Udah syuruk terus sampai nanti bablas. Sampai-sampai kadang-kadang ada ibadah baru. Tradisi di masyarakat kita menjamak sholat subuh dengan sholat duha. Padahal dalam kitab-kitab fikih para ulama, menjamak itu hanya boleh zuhur dengan asar, maghrib dengan isya pasangannya. Ini ada orang sholat menjamak subuh dengan sholat apa? Duha. Masya Allah. Ini mazhab baru ini ya. Seandainya dicatat oleh para ulama, mungkin ini bisa menjadi mazhab baru. Tapi ini ammaratum bisu. Kenapa? Dia memperturutkan hawa nafsu. Makanya Allah ingatkan kita dalam Al-Quran di surah Yusuf ayat yang ke-53. Ya. Bapak Ibu kalau ingin contoh yang real, detail, gambarannya, bahkan tiap angle-angle-nya ada, nah, ini bisa baca bagaimana orang yang selamat dari memperturutkan hawa nafsu, ada sosok Nabi namanya Nabi Yusuf. Ini puncaknya godaan nafsu luar biasa. Dari mulai jabatan, kemudian harta, bahkan wanita, ini lengkap ada pada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di antara percikan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi." Dan tidaklah aku membebaskan, membiarkan nafsuku. Karena kalau dibiarkan berbahaya. Inna nafsala ammaratum bisu. Karena kata Allah, sesungguhnya nafsu itu lebih cenderung banyak memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat Rabbku. Inna rabbi laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Ya, jadi ini kita jangan memperturutkan hawa nafsu. Pilah mana perintah Allah sebisa mungkin kita laksanakan. Mana larangan Allah jauh-jauh jangan kita coba mendekat walaupun bertolak belakang dengan hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah At-Taubah An-Nur ayat yang ke-21 ya. Jadi ini kita akan selamat dari yang namanya nafsun ammaratum bisu kalau memang kita dapat fadl pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Kata Allah, kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah terhadap kalian, warahmatuhu dan rahmatnya, mazaka minkum, tidak akan ada yang bersih salah seorang di antara kalian, salah satu pun, selama-lamanya dari yang namanya perbuatan keji dan munkar. Dari yang namanya perbuatan dosa. Makanya kalau kita ditolong, dijauhkan dari perbuatan yang dilarang, dimudahkan melakukan amal soleh, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Bahkan Nabi mengajarkan, ya, ini Bapak Ibu, kalau khutbah, ceramah, di antara yang ada riwayatnya disebutnya dengan khutbatul hajah. Dan di antaranya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini yang diajarkan oleh Nabi dan termasuk kalau yang mengamalkan ini membaca setiap kali khutbah dan meniatkan ittiba kepada Rasulullah ini dapat pahala khusus ya. Karena ini termasuk khutbah yang memang langsung dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Dr. Ahmad Farid mengatakan di akhir dari pembahasan ini, wa khulasatul qaul bisa disimpulkan ya kesimpulannya inna nafsa wahidah. Sesungguhnya jiwa manusia itu hakikatnya satu. Tapi penampakannya, perilakunya yang nampak sehari-hari beredar antara tiga. Ammarah yang cenderung kepada memerintahkan kepada keburukan, yang paling buruk, naudzubillah. Summa lawamah, kemudian kadang dia taat, kadang juga lalai, ya kan? Kemudian yang ketiga, al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, dan ini adalah goyatu kamaliha, puncak daripada jiwa yang paling bagus dalam pandangan Allah, paling sempurna adalah ketika sampai nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena orang yang nafsul mutmainnah, qarinuha, yang menemaninya adalah al-malak, para malaikatnya Allah. Wayaliha, dijaga oleh malaikat Allah. Wayusaddiduha, langkah-langkahnya diberikan kemudahan oleh Allah. Yang tadinya mau belok kemana? Dibimbing oleh Allah. Kenapa?
malaikat yang menjadi guide-nya. Ya. Nah, makanya ini kita harus berusaha Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita mudah-mudahan ya bisa menggapai yang namanya an-nafsul mutmainnah. Cirinya apa? Tauhid, mengesahkan Allah, wal ihsan, senang berbuat baik yang paling optimal, wal bir, berbuat kebajikan, wat taqwa, dekat dengan ketakwaan, wat tawakkul, senantiasa bertawakal kepada Allah, wat taubah, senang sekali bertaubat. Ingat dosa tuh bawaannya ingin taubat, ya. Wal inabah, balik lagi kepada Allah, wal iqbal ala Allah, dan juga senantiasa balik lagi kepada Allah, balik lagi kepada Allah dengan ibadah, dengan doa, wa qasrul amal, dan juga pendeknya angan-angan. Hati-hati kalau kita sudah mulai beruban banyak, cita-cita kita terlampau lebih untuk dunia. Orang sudah rumah yang ditempati saja masih luas, ingin bangun ini, bangun itu. Padahal ini hanya untuk supaya kita disebut orang punya ini, punya itu. Ah, ini namanya orang amalnya terlampau panjang. Tulul amal orang yang seperti ini tidak akan pernah sampai kepada Allah karena ingatan-ingatan dunia dia hanya akan terkait dengan hal-hal yang pendek duniawi saja. Dan yang paling dominan orang yang mutmainnah isti'dad lil mauti wa ma ba'dahu. Orang ini senantiasa punya kesadaran menyiapkan yang terbaik untuk apa yang dia nanti akan temukan setelah kematian dan setelah itu akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi yaitu di hari kiamat. Dan ada musuh kita yang namanya syaitan. Ini akan senantiasa terus menghantui kita, akan senantiasa terus menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah supaya kita kalau bisa tidak sampai ke dalam nafsul mutmainnah, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi, kalau ada di antara kita yang masih nafsunya nafsu ammaratum bisu, Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ini ingatkan segera kita taubat, balik lagi kepada Allah. Dalam Islam tidak ada kata terlambat kecuali dalam hadis Nabi malam yugorgir, kecuali kita baru sadar ketika nyawa sudah dalam tenggorokan kita. Dan umumnya kita masih di level nafsu lawamah, kadang taat, kadang masih ada maksiat dosa. Ayo kita perbaiki diri, terus-menerus dekat kepada Allah, berkumpul dengan orang-orang soleh, perbanyak kita melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang paling penting, harapan kita, doa kita, ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ketika meninggal yang diseru, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, sehingga kita pulang menghadap Allah, insya Allah bekalnya cukup, dan bahkan kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa disampaikan terkait dengan tema nafsu dan di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas bagaimana memuhasabah, bagaimana menilai nafsu kita, bagaimana mengikhtiarkan supaya nafsu kita bisa sampai kepada tingkatan nafsul mutmainnah. Wallahu taala ala wa alam. Dikembalikan kepada MC kita Pak Solihul Hadi, ya. Jika ada yang ingin bertanya, baik di chat ya ataupun langsung, mudah-mudahan nanti kalau bisa menjawab, dijawab. Kalau belum, mudah-mudahan nanti jadi PR catatan. Mudah-mudahan bisa disampaikan di lain kesempatan dan mudah-mudahan ini jadi amal soleh dan amal jariah untuk kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ujang atas pemaparannya. Semoga kita semua dapat menangkap ilmu yang telah ditransfer dari Ustadz Ujang masuk ke hati kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabb. Ya Rabb. Ini masih ada waktu kurang lebih 16 menit. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan langsung karena di chat masih kosong, belum ada yang Ada ya? ngisi. Nah, ini. Ayo, Bapak-bapak. Pak Yudi itu kayak udah senyum-senyum tuh.
Monggo, monggo. Masya Allah. Selalu jadi sasaran tembak. Masya Allah. Kelihatan Assalamualaikum, kamu tanya. Mas Waalaikumsalam Solihul Hadi, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ujang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Ahlan, ahlan wabarakatuh. wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Tafadhol. Ustaz. Masya Monggo. Allah ini luar biasa ini materi malam ini. Insyaallah. Nafsu. Kayaknya ini tepat Ustaz dengan kondisi-kondisi negeri kita sekarang ya Ustaz ya. Tadi Ustaz sampaikan bahkan contoh yang paling kompleks itu yang paling komplit Nabi Yusuf ya. Tiga Ya, cukwan sekaligus jabatan, harta dan wanita. Ini yang sekarang yang terjadi di secara umum lah ya. Kita bukan hanya secara umum aja. Jabatan, harta dan wanita. Kalau kita bicara nafsu kan berarti eh, sering kita membahasakan lah konotasinya ke arah yang berlebihan Ustaz. Tamak gitu kan. ya, Nafsu yang berlebihan dan lain sebagainya lah gitu kan. Nah, ya. kalau tadi diceritakan disampaikan ada tiga tahapan nafsu amarah, nafsu eh, Lawamah. lawamah. Nah, ini yang kadang-kadang kita kalau 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 saya bilang gini, nafsu lawamah itu kayak istilahnya kato tamat lah. Kadang tobat, Nah, eh kadang tobat, kadang kumat. Nah, gitu Ustaz. Masya Nah, Allah. yang terakhir itu nafsu mutmainah yang tenang. Ah, kita pengen Ustadz, tadi kan apa, disampaikan tiga tiga halnya. Ya. Yang kita pengen tahu itu ini Ustadz, caranya gimana Ustadz supaya kita bertahap sampai ke apa namanya nafsul mutmainah. Nah ini Ustadz, apakah dengan zikir atau apa gitu Ustadz, Ya, supaya ya, konsisten. ya, Nah, terus yang kedua, eh, terkadang orang-orang yang kadang-kadang bukan kadang hal ini kan bisa mengenai siapa aja Ustadz ya. Orang jahil, orang berilmu, kadang orang ya, pinter, sekolah tinggi dan lain sebagainya kan sekarang yang mengalami itu bukan orang bodoh tapi orang pinter, orang yang udah kaya kurang lebih. Ini tuh apakah ini karena betul-betul nafsu sendiri atau ada godaan setan Ustadz? ya, Kira-kira itu Ustadz. Jadi ya, satu caranya, yang kedua, ya. yang kedua sebenarnya gimana sih caranya untuk bisa terhindar dari itu atau kalau udah terhindar seperti apa itu? Penyebabnya apa gitu Ustadz? Ya. Masya Nanti Allah. Ustadz. Assalamualaikum Barakallahu Ustadz. fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita menggapai yang namanya an-nafsul mutmainnah ya. Tadi disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid di antaranya harus pertama mulai dari tauhid ya. Karena orang yang bertauhid mengesahkan Allah nanti turunan-turunannya dia akan merasa dipantau oleh Allah gitu. Kenapa orang masih melakukan dosa? Karena dia lalai. Seolah-olah dia tidak dipantau oleh Allah. Karena secara duniawi saja, kita kalau umpamanya kerja ya kan dipantau oleh atasan biasanya cenderung berusaha yang terbaik gitu. Masa kita yang dipantau oleh Allah nggak melakukan yang terbaik. Kemudian juga orang kalau ingin nafsul mutmainnah harus ihsan, memperbanyak berbuat baik. Ya, bahkan kita setiap hari Jumat selalu diingatkan khutbah kedua tuh khatib. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ya, ini berbuat ihsan dan ini ihsan ini tingkatan dalam agama kita, pondasi agama kita kan tiga. Islam, iman, Islam dan ihsan. Ihsan ini puncaknya. Nah, ini biasanya ihsan ini dia bukan hanya boleh nggak boleh, tapi ketika dia boleh, boleh pun yang paling maksimal. Makanya biasanya larinya ke bab adab dengan akhlak gitu ya. Kemudian albir ini kebajikan. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak sampai kepada puncak kebajikan kecuali menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Nah, ini kan berat ini ya. Kemudian takwa, bertawakal kepada Allah, sering taubat, ya. Inabah balik lagi kepada Allah, senantiasa dekat dengan Allah. Kemudian pendek angan-angan. Karena kalau yang panjang angan-angan berat. Makanya ada yang buat syair apa? Kalau bisa ingin hidup 1.000 tahun, lagi kan kita dibatasi umur gitu. Sama kayak kita nih harta jabatan akan kurang terus. Kadang-kadang kita komentar atau saya kadang-kadang gemes lihat orang ini udah 70 tahun masih ingin menjabat, mau apa sih? Kan kadang-kadang begitu ya kan? Nah, tapi ini ternyata faktornya kalau dalam ilmu tazkiyatun nufus karena memang dia qasrul amal ya. Harusnya pendek angan-angan jangan tulul amal. Orang yang tulul amal ini biasanya dia ya tadi akan kurang sampai kita diingatkan oleh Nabi kalau punya satu lembah emas, pasti ingin lembah yang kedua. Punya satu gunung, ingin gunung yang kedua. Dan yang ketiga, selalu menyiapkan bagaimana apa yang kita butuhkan setelah kematian dan nanti di hari kiamat. Gitu ya. Nanti kalau ini bisa kita lewati semua, insya Allah sampai kepada nafsul mutmainnah.
Ya. Tapi ini tahapan ini tadi harus bertahap sedikit dan selalu kita diingatkan oleh hadis Aisyah, afdalul a'mali, sebaik-baik amal itu adalah apa? Yang berkelanjutan wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Gitu ya. Jadi ini memang butuh perjuangan. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah ketika kita memperturutkan hawa nafsu itu murni dari nafsu sendiri atau juga termasuk campur tangan setan? Ya. Kalau yang sampai tingkatannya parah, ya memang pertama memang dari dalam, yang kedua juga dorongan dari setan. Karena apa? Setan ini memang tidak akan pernah merasa cukup dan tidak akan pernah berhenti, bahkan sampai nanti hari kiamat akan menggoda anak keturunan Adam. Gitu ya. Makanya tadi disebutkan oleh Pak Yudi ya, kadang-kadang kita melihat ada orang yang alim, tapi justru malah bertolak belakang dengan ilmunya. Ada orang yang sudah kayanya kurang cukup apa gitu, tapi masih mengambil hak orang. Nah, ini bisa jadi yang pertama memang tentu yang paling selamat adalah mengoreksi nafsu dirinya sendiri. Ya. Baru nanti ketika dia ternyata sudah berusaha, nah berarti nanti dorongan setannya yang kuat. Nah, nanti kalau sudah ada setannya yang kuat, apakah setan itu berupa was-was atau berupa dia menggoda kita? Karena setan itu tingkatannya kata Ibnul Qayyim yang pertama supaya orang tidak beramal. Kalau dia lolos, beramal tapi amalnya nggak maksimal. Kalau masih beramal juga, bagaimana kalau sholat, sholatnya supaya rokaatnya lupa. Kalau umpamanya ternyata setelah sholat juga masih lolos juga, bagaimana supaya ada unsur riya. Ada unsur terus, pokoknya setan itu akan mencari itu. Nah, tapi kata para ulama ini dalam kitab Tazkiyatun Nufus biasanya yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu dengan sendirinya setan pun akan terpental gitu ya. Jadi makanya kita fokus ini ke mengendalikan hawa nafsu kita. Nanti dengan sendirinya setan tuh nggak betah tuh orang rajin baca Quran, orang dekat dengan Allah, orang senantiasa zikir, orang memperbanyak taubat, sendirinya dia akan pergi gitu. Tapi kalau kita udah sama setan goda, kita juga nafsu diperturut. Nah, ini biasanya yang bikin tambah parah gitu ya. Dan itu tadi. Dan pada prinsipnya yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan menolong kita bukan hanya ilmu kita, kemampuan kita, ujung-ujungnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita minta bermohon kepada Allah. Makanya setiap rakaat selalu kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Karena apa? Ikhtiar kita nampaknya masih kuat dorongan setan, dorongan hawa nafsu kita ketimbang ikhtiar yang kita usahakan. Itu sangat berat sekali gitu ya. Wallahu ta'ala. Itu mungkin yang bisa dijawab Pak Yudi ya. Mudah-mudahan terjawab. Iya, syukur Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan, barakallahu fikum. Nah, Cukup Pak masih ada. Yudi? Atau Nah, itu kata Pak Hari udah angkat tangan dari tadi itu. Maka Pak Hari. ya ini ada yang angkat tangan Pak Hari nih. Tafadhol, fadhol, silakan. Pak Hari mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertanya Ustaz Ujang, ini ada dua Nah, pertanyaan. monggo, monggo. Pertama adalah nafsun nafsul mutmainnah ya. Dengan kaitannya nafsul mutmainnah, apakah tahapan-tahapan itu kita juga harus mendapatkan apa namanya kolbun salim ya Ustaz? Tadi soalnya tadi tidak di apa tidak di apa ya tidak disebutkan begitu. Apakah itu ada kaitannya atau memang terpisah itu dari apa nafsun mutmainnah itu? Dan yang kedua adalah mengenai nasrum minallah wawathun karib ya, artinya pertolongan Allah itu sangat dekat ya. Artinya sebetulnya kita tidak perlu menjabarkan bahwa dekatnya itu sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kemauan manusia ya. Karena dalam Al-Qur'an pun disebutkan bahwa eh, apa namanya sesungguhnya bahwa kiamat itu pun dekat. Nah, dekatnya itu juga disampaikan tanda-tandanya adalah saat kelahiran Nabi Rasulullah Muhammad ya. Itu kan menjadikan apa namanya tanda-tanda kiamat sudah dekat. Nah, artinya dekatnya itu ya dekat menurut maunya Allah gitu. Sementara Nabi Muhammad aja udah 1400 tahun yang lalu kan sampai sekarang juga belum kiamat-kiamat juga walaupun udah disebutkan udah apa namanya sekarang zamannya fitnah atau
apa namanya ya itu kan udah mendekati seolah-olah mendekati kiamat tapi nyatanya juga masih kita belum tahu sampai kapan gitu ya Ustaz ya. Jadi artinya pemahaman kita cukup ya udah cukup pertolongan Allah itu dekat tapi tidak di ditambahkan dengan keinginan kita sendiri gitu Ustaz ya. Ya, Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Nah, terkait dengan an-nafsu, dengan yang namanya al-qalbu. Kalau al-qalbu, itu lebih banyak ke yang sifatnya di dalam. Ya. Tapi kalau an-nafsu ya di dalam ya di luar. Itu. Tapi kalau lihat sebetulnya pembagian dalam kitab ini mirip sama. Kan hati juga dibagi tiga ya kan? Ada kolbun salim, kolbun mariud dengan antara dua. Bahkan yang ketiganya adalah kolbul mayit gitu. Nah ini pembagian ini hampir sama. Hanya kalau an-nafsu ini lebih mencerminkan keseluruhan daripada manusia, baik ruhnya ataupun jasadnya. Ya, tapi kalau al-kolbu itu biasanya lebih yang ada dalam hati kita, dalam dada kita, gitu ya. Jadi ini memiliki kesamaan dengan kolbun salim dan gak mungkin orang sampai tingkatan nafsul mutmainnah kalau hatinya kotor, ya. Apalagi kotornya dengan nauzubillah kekufuran, kesyirikan, ya. Tentu ini tidak akan mengundang yang namanya nafsul mutmainnah, ya. Kemudian yang kedua, betul apa yang tadi disampaikan bahwa pertolongan Allah tidak selalu berupa kemenangan dalam artian sesuai dengan pemikiran kita. Ya, ada sebuah perumpamaan yang sangat luar biasa menurut saya. Ini sebagian orang kan kayak sekarang gemes gitu. Kenapa sih sebegitu parahnya misalkan saudara-saudara kita di Palestina dizoliminya luar biasa gitu ya. Tapi ini kok nggak turun-turun nih pertolongan Allah. Sebagian orang kan ada yang begitu ya. Pertolongan Allah itu justru bisa berupa ujian, ya kan? Bapak Ibu ada mungkin yang pernah mendengar ini sebuah perumpamaan yang dulu disampaikan oleh bapaknya Pak Taufik Ismail ya. Dulu seorang ulama besar di Pekalongan. Saya baca bukunya, kata beliau kemenangan dalam Islam itu tidak mesti berupa materi. Karena kalau berupa materi mendapatkan, coba deh pikirkan ulang. Ikan, dia kan berharap mendapatkan cacing tuh. Dia senang kan kalau dapat cacing gitu. Tapi dapat cacing di waktu lain kadang-kadang jadi musibah. Ketika cacingnya apa? Cacingnya ternyata dipakai orang untuk mancing kail. Kan ikan yang tadinya dia ingin mendapatkan cacing itu supaya bisa bertahan hidup lebih lama. Tapi ketika cacingnya justru malah orang yang sedang mancing dan dia dapat cacingnya itu dan kena dengan kailnya, maka justru adalah berakhirnya kehidupan dia karena setelah itu pasti digoreng ya kan. Belum tentu dimasukkan ke kolam ikan gitu. Jadi dalam Islam kemenangan itu bisa berupa banyak ya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diprotes oleh para sahabat karena ada yang disiksa, ada yang dijemur, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah diingatkan dengan turun-turunnya ayat, di antaranya kisah-kisah para nabi yang terdahulu, bahkan karena sahabat mendesak terus, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai mukanya memerah dan beliau mengatakan ada nabi dan pengikutnya yang bahkan sampai di bil minsyar, digorok, dipotong pakai gergaji gitu. Nah ini kita walaupun ada disiksa, dijemur masih belum separah itu gitu ya. Artinya apa? Ini tidak mesti kemenangan itu berupa hal-hal yang sifatnya materi ya. Tapi yakin kalau kita beriman, ikut Allah dalam kondisi apapun, itu berarti takdir yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ini sedang diuji ya. Yang namanya diuji, lulus atau tidaknya bukan tergantung kita yang menjawab ya kan? Berarti tergantung yang memberikan ujian gitu. Jadi makanya kalau belum ada kita sabar, ikhtiar terus, dan dengan itu dapat pahala. Tapi kalau kita justru malah ngomel, ngedumel, ya kan? Justru malah bisa jadi berpotensi mendapatkan apa? Dosa. Apalagi saling menyalahkan umpamanya dengan sesama potensi umat. Oh ini gara-gara ini. Ini boleh jadi nanti malah memantik hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kita yakin yang penting kita di jalan Allah, beriman kepada Allah, yakin bahwa nasrun minallah, ya pertolongan dari Allah wa fathun qarib dan kemenangan yang dekat itu pasti sudah dekat. Kapan waktunya? Nah tadi seperti hari kiamat. Wallahu taala alam bisa jadi 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 1 tahun lagi, bahkan boleh jadi mungkin besok lusa. Nah, tidak ada yang tahu. Yang jelas bahasa Al-Qur'annya amat sangat dekat supaya apa? Yang penting kita
siap-siap nanti kapan saja kiamat terjadi, karena itu yang akan menentukan kita husnul khotimah atau nauzubillah su'ul khotimah. Wallahu taala ala alam. Itu mungkin Pak Hari yang bisa saya jelaskan ya. Nah, Taib, ada di Ustaz, chat? ya ada satu Ustaz di chat Monggo, nih. monggo. Iya. Boleh. Fadol. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Waalaikumsalam. Nurul Istiqomah dari Bekasi. Masya Izin Allah. bertanya, apakah ada doa khusus agar kita bisa selamat dari hawa nafsu yang berlebihan? Ya. Ada doa yang diriwayatkan dari Nabi, ini khususnya terkait dengan ayat Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla di surah Al-A'la ya. Beliau selalu baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ini mudah-mudahan nanti bisa diulang-ulang ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi Nabi setiap kali membaca qad aflaha man zakkaha, beliau baca doa ini. Itu. Atau Bapak Ibu boleh baca doa yang kita minta dikuatkan, dikokohkan dalam keimanan. Ya. Di antaranya apa? Selesai sholat, ya. Ini termasuk doa yang maksur dianjurkan kita baca ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Nah, sebagian riwayatnya ya muqallibal qulub. Nah, sabbit qalbi ala ta'atik. Nah, ini boleh kita baca. Apapun doa termasuk kalau umpamanya di sini rata-rata saya yakin hafal ini sampai disebut dengan doa sapu jagat ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar. Ini insya Allah hafal semua, boleh baca itu apa saja ya. Yang penting kalau dalam berdoa harus yakin. Dan semakin kita pengetahuannya tentang doa yang kita baca lengkap, itu biasanya semakin kita akan tambah yakin insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini doa-doa pilihannya banyak. Boleh nanti di tafsir surah Al-A'la yang tadi qad aflaha man zakkaha atau setiap selesai sholat ya, ataupun doa yang umum, termasuk kenapa hampir semua doa, Bapak Ibu sholat dimanapun, doa dimanapun, bahkan coba di negara manapun, selalu Robbana Atina itu dibaca. Karena ini termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, ya, dan disebutkan dalam Al-Quran, ini adalah doa yang jami' mani, doa yang mencakup seluruhnya. Ya, kita minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Salah satu indikatornya kita dijaga oleh Allah dari panasnya api neraka. Wakina azabannar. Wallahu ta'ala. Itu mungkin Bu Istiqomah ya yang bisa dijawab. Wallahu ta'ala. Nah, Terima kasih Ustadz. alhamdulillah. Barakallahu fikum. Afan, afan. Saya yakin sebetulnya Bapak Ibu semua masih banyak yang akan ditanyakan. Cuma karena waktunya sudah jam 9.32, Alhamdulillah. maka kita akhiri pengajian malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun tindakan yang tidak sesuai, yang tidak seharusnya, saya mohon dimaafkan dan mohon berkenan Ustadz untuk doa penutupnya. Ya. Baik. Kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimta wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa baraktaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, marilah kita tutup majelis malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alif meeting yang ini.